Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bisa bincang-bincang bersama Ustadz Firman LC MPDI. Sama gitu. LC MHI. Wah, alhamdulillah. Sulit untuk bertemu dengan beliau nih para pemirsa dimanapun saja berada. Kadang-kadang kita mau berjanji juga memang dia sibuk kan. Jadi di waktu-waktu yang memang luang dan senggang, dan di waktu itu seperti inilah karena ada urusan beliau tentang umroh, karena kita di bagian ngurusi haji dan umroh, maka bisa ketemu dengan beliau. Apa kabar Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini yang penting sehat. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan Pak Ali juga semakin sehat, sukses, dan usahanya semakin hari semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan rezekinya semakin hari semakin melimpah. Panjang umur. Amin. Dan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Memang kita nih Tad, kalau selalu bicara minta rezeki dengan Allah ini jangan sekedar minta rezeki saja. Kalau minta rezeki, Allah lanjut makan pagi, siang, ada lagi makan, sore makan, itu rezeki juga. Tapi yang penting pintu usaha. Tadi antum ngomong usaha yang banyak. Usaha yang pertama. Pintu usaha itu, karena ada semacam kita nih dapat usaha seperti ini. Ada rezeki harian, ada rezeki mingguan, ada rezeki tahunan, ada rezeki bulanan. Aku rasa Ustadz Firman ini lah sudah ada kalau harian ada. Harian dia mungkin ya bulanan ada karena dia punya kolam di pesantrennya, alhamdulillah. Itu dan lain-lain. Ini pula lah ngurus travel pula, belum jadi dosennya. Kalau rezeki harian tuh apa nih? Dagang mungkin nih, jual langsung ya. Kalau harian tuh ya tak tentu juga min haitsu la yahtasib. Itu makanya. Oke para pemirsa, hari ini saya ketemu dengan beliau. Beliau ini salah satu asli dari memang orang Moro Utara, tapi belajarnya S1-nya di mana Ustaz? Dulu di Mesir, Kairo. Oke, sebentar. Kalau SMP-nya di mana? SMP-nya di Tawali Padang Panjang. Wah, bukan di Awak. Bukan di Lesung Batu, bukan ya? Ya, bukan. Para pemirsa, kawan sealumni Tawalib ya? Iya, Tawali Padang Panjang. Tawalib ini saya punya teman namanya Kak Abdul Jabar. Itu aku Jabar ya, dari Tawalib juga ya. Prabe. Ada lagi sekarang di HAM, Komnas HAM. Namanya dulu ini Kak Khalid. Ya. Nah itu Bang Hasbi. dari Tawalib juga dia. Jadi SMP-nya di Tawalib. SMP Tawalib. SMA Tawalib. Caca. Luar biasa. Padang Panjang. Kota dingin, Kota Padang Panjang. Kota yang dirindukan juga ya. Iya, Serambi. Lekok 9. Waktu masuk Serambi Mekah juga ya, sama Cak Aceh ya. Iya, Serambi Mekah Padang Panjang. Oke, terus kemudian SMP Tawalib, SMA Tawalib, kemudian kuliahnya satunya? Satunya alhamdulillah pernah berpendidikan di Al Azhar University. Oh, Mesir ya? Ya. Alhamdulillah berapa tahun itu dan? Sekitar 5 tahun di Mesir. Permisal 5 tahun di Mesir. Aku baru 10 hari di Mekah ya, waktu itu umroh lah Paca. Ana inti ta'al ijlis dapat dol ini 5 tahun. Kalau saya lagi ngomong bahasa Arabnya ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ya. Kuwais. No. Kuwais. Terus kemudian S2-nya? S2-nya kebetulan dapat beasiswa dulu SOPA Project di IAIN waktu itu Sultan Toha Jambi. Oh di Jambi, telah ngambil jurusan hukum ya. Pokoknya semuanya gratis Pak Ali. Alhamdulillah, itu keberkahan, itu yang kita rezeki anak sekarang soleh. Mudah-mudahan di Curup nanti ada S3 hukum gratis juga. Maka aku kan di Curup kemarin S1-nya. S2-nya di Curup, S1-nya di IAIN Palembang. Di IAIN Palembang ngambil jurusan perbandingan agama, kemudian di Curup ngambil jurusan hukum. Tapi ya, belum ada istiqomah hukum. Belum. Ada MPD ya. Insyaallah kami berdoakan Pak kasih. Amin. Mudah-mudahan doakan saja. Dokter di Curup. Amin. Mudah-mudahan. Dan alhamdulillah sekarang pergolakan berjalan terus waktu balik kampung, jadi penyuluh agama di Kementerian Agama, penyuluh honorer. Berapa tahun jadi penyuluh? Sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. Dari Musirawa sampai sekarang Muratara terpisah, sekarang jadi terus tetap. Artinya selalu ada berarti kan. Karena ilmu ini kan gini. Ada bahasa gini. Ilmu dikit digunakan wong itu luar biasa.
Ada orang ilmu banyak, tidak dibunuh, tidak terguna, apa tidak digunakan, tidak terguna, apa masalahnya tidak tahu. Atau dia yang tidak galak menggunakannya, itu kan. Ilmunya ada, tapi dia tidak galak. Nah ada juga. Tapi kalau ilmu dikit, ketika dimanfaatkan dan diberikan kepada orang lain, ya manfaat tentunya. Iya. Sekarang beliau tanpa terasa dengan waktu, ya, alhamdulillah dengan istri dan anaknya sekarang membuka sebuah pesantren. Didukung oleh istrinya juga seorang yang di Kementerian Agama, sekarang di BIMAS, Bimbingan Masyarakat Islam. Pesantren ini namanya An-Namal katanya. An-Namal semut Pak Ali. Ada sejarahnya berarti ya? Ya. Mengambil dari kisah Nabi Sulaiman. Salah satunya iya, yang kedua filosofisnya dari semut itu banyak Pak Ali. Yang pertama gotong royong ya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, bergerak terus. Allahu Akbar. Nah, dengan dia bergerak terus sehingga dia bisa survival dalam kehidupannya. Jadi semut itu karena hidupnya singkat, dia harus terus bergerak, gitu kan. Dan jangan diganggu. Kalau diganggu gigit. Iya. Tapi kalau untuk desa Sungai Jauh memang tidak suka mengganggu, Pak. Oh, itu ya. Desanya aman, nyaman. Sungainya jauh. Sungai Kijang, Sungai Kijang, ya. Sungai Lanang, Sungai Baung. Banyak sungai ya. Filosofi air berarti. Iya. Kalau aku senang filosofi air, mengalirlah seperti air ya. Terus ini lah berapa tahun ini An-Namal ini bergerak? An-Namal ini sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Allah, 1 tahun 7 bulan lah sudah mukim, anak-anak ada mukim ya? Mukim, sudah artinya ya. Yang perempuannya 5 orang, kemudian yang cowoknya 10 orang. Alhamdulillah Pak Ali. Jadi An-Namal ini letaknya di para pemirsa dimanapun saja berada, terutama wilayah Musyarawah Sumatera Utara dan Lubuk Linggau dan sekitarnya. Surulangun, Jambi. Karena berdekatan sekali dengan Jambi, bahwa pesantren An-Namal ini berada di Sungai Jauh, di jalan ada namanya Sungai Kijang. Ya, jalan luar biasa. Poros Sungai Kijang. Gimana mendidik anak-anak ini? Capek? Apa mana? Tergantung niat Pak Ali. Kalau banyak kiai itu menasihati kita, yang paling penting itu istiqomah kata dia. Jadi itulah nasihat-nasihati kiai yang ketika kita berjumpa dengan mereka, sowan dengan para kiai itu, kalau ketika membuat pondok pesantren, yang pertama yang harus dimiliki itu adalah istiqomah. Dan itulah kita jalankan. Istiqomah ya? Istiqomah. Kemudian kalau aku dulu di nasihat kiai juga ini, Li, kalau kau ngajar tuh jangan perlu nak berharap budak ini nak selalu nak kau tekan harus pintar. Dan padahal kita pengen nak pintar kan? Maksudnya gini, jangan terlalu dibaksa, yang penting kita ngajari dia. Yang menanamkan ilmu kepadanya itu itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menyampaikan baik. Dan terus berangsur terus. Karena aku teringat ketika ada seorang yang menuntut ilmu tidak berhasil, diusir oleh orang tuanya, dan kemudian larilah dia ke dalam sebuah hutan, masuk gua, dia mendengar suara air yang menetes di batu, tung. Pas dijengoknya air itu berlubang. Ketika itu dia ngomong, ya Allah, artinya kalau aku ini belajar ilmu, berarti pasti ini batu yang tadinya tidak berlubang, ditetes air walaupun dikit jadi berlubang. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah itu. Pakar hadis. Akhirnya pakar hadis ya? Iya, jadi tokoh Ibnu Hajar. Ya. Akhirnya Bidayah wa Nihayah. Nah, akhirnya dia balik, baru diterima oleh orang tuanya. Dan berhasil luar biasa. Terus ada ini apanya tuh. Nah, sekarang bermisal, maka juga bilang tadi ada rezeki harian, rezeki bulanan, rezeki tahunan. Sekarang juga dia ini bergerak mengeruankan travel umroh. Ya betul, sangat betul Pak Ali. Kerjasama ya? Kerjasama Pak Ali. Ya, dengan artinya, kawan kita di Tolib juga Padang Panjang, teman kita tidur sebantal, masak bareng-bareng, sehingga kita percaya betul dengan beliau. Dan alhamdulillah beliau sekarang menjadi manajer. Ketika beliau jadi manajer, apa nama travelnya? Siano Travel. Siano Travel ya. Travel. Oh ya. Dalam waktu dekat nak berangkat ya? Insya Allah bulan Oktober ini kita mohon doa dari Pak Kasih Haji dan Umroh. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ibadah umroh dengan jemaah yang kami bawa, karena kami sendiri bukan menitip Pak Kasih. Langsung berangkat. Mulai dari A sampai Z kita lempar. Yo, jangan coba nitip tuh. Ya. Namun barang dititip, jadi taruhnya basing. Yo.
tinggal, Kewanin, kan? tinggal di depan tuh. Betul. Ini berapa orang itu? Kalau sekarang sudah mencapai 32 orang. Mudah-mudahan mohon doa Pak Kasih Haji Mudah-mudahan, dan amin, Allah amin, amin. akan terus bertambah. Ya. Bukan bertambah ke bawah Pak Kasih Haji dan Bertambah ke atas, bertambah ke atas. Melebar ya Melebar dia tuh. Kalau ke atas nggak mungkin lagi, mungkin Ya. melebar. Ya. Ya, karena usia kan. Oh gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan usaha ini siar ini soalnya mengajak orang ke tanah suci itu luar biasa sebenarnya. Makanya aku selalu kan sebagai Rindu kasih haji dan umroh ini, kasih PHU ini, aku mau bilang kamu kerjakan. Kadang terbalik-balik ini nih kita nih siarnya. Ada yang bertanya, Pak, aku nih haji dulu apa umroh dulu? Kalau ditanya seperti itu pasti aku jawab haji dulu. haji dulu. Tapi Pak masih lama, ya pokoknya gini, naftar dulu, ada duit, umroh. Tapi duit ini terbatas, ya sudah umroh dulu. Di sana dia berdoa, balik dari sana dia banyak duit, naftar haji. Betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak ada halangan. Ada yang nanya, ada batasan nggak umur? Nggak ada batasan untuk naftar haji ini. Belum ada batasan. Yang penting tuh kita nih, kalau kemarin 2022 ini dibatasi 65 ke atas nggak boleh berangkat, itu di Arab Saudi kan. Tapi tahun depan insya Allah mudah-mudahan akan Amin, amin, amin. banyak dan boleh umur yang lebih tua karena kemarin tuh lagi dalam keadaan menghindari kopi. Ternyata kan alhamdulillah tidak ada kena gitu kan. Nah itulah mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak. Jangan sampai sampai ada lagi kendala-kendala yang di lapangan nanti kan. Betul Pak Kasih. Apa kira-kira konsep hidup ini membuat enjoy, tenang, badan gemuk, baik, segar. Ya konsep hidup itu sebenarnya lillah aja Pak Ali. Kadang-kadang kita ini memang kalau teori lillah itu gampang, tapi kalau untuk mencapai ke situ butuh riyadhah, kata Buya Ar-Razi itu kan. Buya Ar-Razi, wah itu luar Jadi biasa. untuk mencapai ke situ tuh memang butuh riyadhah, latihan-latihan gitu kan. Karena dunia ini berlari yang paling melelahkan ini adalah mengejar dunia. Finishnya adalah kematian. Dikejar tidak betul dapat. Lelah kita mengejar dunia ini kan. Dikejar semakin jauh, dikejar semakin jauh, finishnya juga kematian. Nah itulah yang motivasi. Kadang tidak dapat, walaupun dapat dikit. Ya itu, dikejar, dapatnya dikit. Nah, kita cari yang pasti ya. Aku uji itu yang penyanyi itu kan, yang orang kaya mati, orang miskin mati. Betul. Dunia dunia hanya sementara kan. Betul. Akhirat selama-lamanya, ya Allah, luar biasa. Jadi pola kita itu kalau kita belajar dari orang-orang sekitar kita, dan belajar dari kiai-kiai, dari teman-teman kita, memang kehidupan itu setelah kita rasakan, memang kata guru saya dulu, kejarlah akhirat, maka dunia itu akan mengejarmu. Tapi kalau Anda mengejar dunia, maka akhirat akan lalai daripada pandangan mata. Dunia dapat, akhirat tidak dapat. Tidak dapat. Kalau kejar akhirat, dunia dapat. Sudah pasti dapat. Ketika orang ditanya, pengen dunia apa akhirat? Nah dua-duanya aja. Iya. Ambil lah kalau aja. Ambil semuanya kalau kalau kita nawari. Sama sebenarnya, cinta Allah, cinta aku. Tadi bingung kan suami ditanya, ketika suami ditanya oleh seorang perempuan, nah dia omongkan cinta Allah lagi cemburu. Dong cemburu dengan Allah yang memang rasa cintanya. Kadang orang tuh kan bingung ketika suaminya banyak di masjid. Dia bilang apa gawe di masjid, pulang lamanya. Nah itu kan. Iya. Orang sudah negak rumah, sudah punya sawah, punya ladang dan sebagainya. Kamu masih di masjid itulah. Terus sekali bawa kata amal, lagi bawa kata amal. Ini sekedar itu semacam ini. Iya. Semacam iklan yang mau lewat ya. Iklan mau lewat. Karena apa? Kecemburuan ini kadang-kadang tuh orang ini tidak nyadar terhadap Allah pun cemburu. Dan halangannya luar biasa. Halangannya untuk berbuat baik ini. Maka aku galak ngajarin ini. Sudahlah, lakukan yang berbuat baik. Kalau berbuat baik, insya Allah menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu kan. Betul. Kadang orang malu nak berbuat baik, karena kalau sudah berbuat baik, tidak rasa lagi nak berbuat jahat. Memangnya ngapu dia nak berbuat jahat itu. Pemirsa, ngobrol-ngobrol dengan beliau ini tanpa terasa sudah hampir 14 menit. Dan beliau banyak pekerjaan di suasana ini tahun baru Islam, Muharram. Alhamdulillah Pak Ali kalau itu ya susahlah untuk menceritakan. Iya.
Ya karena kita di perbatasan dua provinsi, Jambi dengan Muratara. Ya, akhirnya banyak kadang-kadang di Jambi, kadang-kadang di Muratara untuk mengisi acara Muharram. Allahu Akbar. Sama lah dengan kawan-kawan yang lain juga mungkin ada kakinya kadang-kadang di Muratara, ada kadang-kadang kakinya di Jambi gitu kan. Kadang pikirannya sudah di Mekah, Madinah. Pikiran kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di Madinah. Tambah lagi ketika tidur lah bermimpi, terbawa bermimpi. Ya artinya beliau ini persis tinggalnya hampir dekat di perbatasan. Betul. Nah, mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah. Kami itu berdoa. naik hajinya ketika lagi kuliah di Mesir apa memang? Ya memang ketika itu melaksanakan haji tahun pertama datang, kemudian libur langsung melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Tahun kedua haji cuman sudah membadani orang. Oh boleh ya, lebih Tahun semadam. ketiga membadani lagi. Untuk kita apalah istilah itu untuk kehidupan kita di Nah sana. itulah zaman sambil kuliah ya. Waktu itu memang masih sangat mudah dibandingkan sekarang. Kondisi sekarang tentu berbeda dengan kondisi masa-masa lalu. Kan kuat ya. Ketika kita umroh kemarin, kita masih teringat tempat kita duduk, ngobrol dengan kawan-kawan kita di Hilton kan. Waktu itu belum ada Zaandam Tower, masih ada Hilton, kita duduk di sana cerita. Travel mana lagi mau kita tanya, kita mau kerja gitu kan. Akhirnya kita dapat ditabung haji Malaysia. Allah. Jadi setiap umroh haji kita di tabung haji Malaysia. Itulah kebanyakan dengan orang-orang Malaysia. Nak baca dulu bahasa Malaysia. Yo, nak baca juga. Iya. Kalau dia tawaf tuh, kalau Pak Ali Pak kasih tawaf itu mereka bilang 7 kali pusing gitu kan. Oh, jadi tawaf 7 kali pusing. Ya. Ada namanya itu teruk tuh capek. Capek. Dan kemudian ada Sangat rumah. memperkosa bumi. Iya. Ada rumah sakit korban lelaki. Korban laki-laki. Luar Macam-macam. biasa bahasa Malaysia. Menteri Semak Belukar. Menteri Semak Belukar 2 tahun aku di sana dicoba. Jadi ya kenang-kenangan waktu Enak, aku Malaysia sekolah. itu luar biasa. Ya asik ya ngomongin. Asik dengan orang Malaysia. Oke, pemirsa ngobrol-ngobrol dengan beliau ini dah habis-habisnya, mungkin ini episode awal, nanti ada episode yang berikutnya. Ya, kita selama ini kan ngobrol sesilang-silang waktu saja. Sekarang ngobrol sungguhan atas perjalanan hidup beliau, kesuksesan. Jadi intinya hidup ini sabar. Hidup ini perlu proses, istiqomah. Yakin. Mudah-mudahan. Yang paling penting hidup itu, yang orang nggak yakin hari ini makan kalimat. Makanlah kalimat itu. Sebutkan terus Allah, insya Allah Allah akan mengatur kita. Allah. Karena dalam surat Bani Israel, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Jadi rezeki itu memang tidak pernah tertukar. Jadi saya waktu ketika selesai berjualan, Pak Ali, waktu itu masih jualan ya, dengan dinamika kehidupan lah. Ya, perjalanan ya. Perjalanan hidup sampai keluarga bilang sekolah sudah di langit biru kata dia kan, langit hijau tapi berjualan kata dia kan. Nah, itulah perjalanan kita. Akhirnya saya malam-malam berdoa dengan Allah. Mau sekedar nak berjualan nih, dosa sekolah. Dosa sekolah. Itu orang ya. Tapi kita cukup tersenyum saja, kita tidak emosi, tidak marah dengan mereka. Kemudian disitulah kita menemu hakikat kehidupan. Karena hakikat hidup itu berproses. Nah setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah usahaku yang bisa mendekatku diriku kepadamu. Akhirnya inilah Allah. Buka pintu usaha. Datang teman dari Padang, manajer, teman sekamar, sebantal, sekasur, namanya Pak Taufik Caniago. Nanti kita kirim video ini kepada beliau. Boleh. Nah, setelah itu Ustaz Taufik Caniago ya. Beliau orang Batu Sangkar. Senanglah kalau nanti disuruh ketemu dengan beliau. Jadi salam buat dia, Ustaz Taufik. Dia datang ke Singkud ngajak. Berarti Caniago sama Cak Joni Hardi Caniago. Caniago, nah sesuku dia beliau. Ada lagi sih di Linggau tuh Ustaz tuh Siregar Caniago. Nah. Ya bukan tuh ada yang Caniago ini. Beliau orang Batu Sangkar, mulai istri orang Periaman. Nah itulah beliau ngajak. Kemudian alhamdulillah Pak Ali. Nah usaha yang kedua yang Allah pilih itu adalah pondok pesantren. Usaha yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Jadi setiap waktu sholat berjamaah. Jadi tidak pernah, pokoknya kita tidak baca Quran, paling tidak mendengar Al-Quran dari anak-anak santri. Nah itulah usaha. Kemudian yang jago tadi dilatih anak-anak kan, lingkaran lingkungan yang ada betul Pak asri ya.
Allah Akbar. Itulah doa itulah yang Allah kabulkan langsung. Insya Allah mudah-mudahan seluruhnya ini pasti doa tidak lupa dari orang tua dan nenek puyang kita. Ya. Karena doa nenek dan kakek kita dulu dan orang tua kita dulu kadang-kadang Pasti. tidak nyampaikan dia dan kemudian nyampai kepada anak Kepada dan kita, cucu. cucu-cucu. Kadang tanpa disadari, maka kita bersyukur kepada Allah. Maka aniskurli wali-walidaika, bersyukur kamu kepada Allah dan bersyukur kamu kepada kedua orang tuamu. Jika kamu bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tuamu, syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Caca, malah keberaninya ngomong macam itu langsung tidak terima. Dia Allah, basing tidak ngomong tidak terima. Tapi kan kajian seperti itu. Kalau nggak ada bersyukur dengan orang tua, mana pula Allah nak nganu ke dia. Sedangkan orang tua ini segalanya. Ini berkas jemaah. Wah, ini sudah saya terima berkas dari Pak Kasih Haji Oke, dan Umroh. berkas jemaah umroh ini Karena berkas awal untuk tadi dia saya beliau. mendoakan untuk beliau dan akhir dari pertemuan ini juga saya berdoa Allah untuk beliau. Akbar. Mudah-mudahan Pak Kasih Haji dan Umroh karena Kabupaten Musyawarah Utara. Musyawarah Utara ini ya namanya orang ngurus haji dan umroh pasti insya Allah Ya tamu Allah kan? pasti beliau akan diberangkatkan Allah. Amin, Saya yakin, amin. yakin dan Insyaallah, 100% tahun depan. beliau akan diberangkatkan Amin. oleh Allah. Bukan Depak yang berangkatnya, bukan siapa saya memberangkatnya, tapi Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saatnya. ini berkas untuk buat paspor. Ya, Nah, terima kasih, gimana Pak. beliau? Kasih. Kita rekomendasi. Nah, sudah dikasih makan juga oleh beliau, ya, minum es. Ditawar makan tapi dia kalah makan. Minum dan minum es. Ya. Banyak pantangan beliau ini sekarang. Bukan Agak pantangan, diet Pak. ya. Bukan pantangan, Pak Ali. Oke para pemirsa dimanapun saja berada, ini bincang-bincang kami dengan Ustadz Firman LC MHI ini luar biasa, mudah-mudahan keberkahan tentunya Amin, ya Allah. banyak. Dan kalau ada yang nak mondok agak promo sedikit, Ya. mondok ke Namal dia Di ada Pondok pondok, Pesantren An-Namal, kalau nak Desa umroh dia Sukajau. ada tempat fasilitasnya untuk memberangkatkan Dan kita paling untuk ingat, umroh. manasik tidak saya cuma satu kali. Kita melaksanakan manasik kurang lebih 10 kali. No, kalau Bukan macam hanya itu, untuk umroh, tapi untuk ibadah sholat kita juga. kalau itu sih sekali menasiknya di kami punya aula di atas sini nih ya. juga kita bisa melaksanakan manasik. Ada, Sudah ditawarkan oleh Pak tawar, Kasih ya? Haji dan Umroh tadi, Pak Boleh, Muhammad ya. Ali. Mudah-mudahan beliau ini ya Luar biasa ya semangatnya ya. ya luar biasa semangatnya, ceritanya luar biasa. Pokoknya kalau bertemu dengan beliau nih, humornya ada, Wih, luar ilmunya biasa. ada, pengalamannya pun dapat. Allah Ya, Akbar. mudah-mudahan Kalau kita prinsip semua- saya nih gini, umur tua, jiwa tetap muda, kesetiaan jalan terus. Allah Akbar. Itu kan. Kalau lah sudah umur tua, jiwa muda, artinya umur tua sadar kita tua, jiwa muda wajar, supaya kita ini kuat segala macam. Kesetiaan ini harus di Iya, jalan terus. harus dijaga ya. Kesetiaan ini banyak dan kutipnya garis ini banyak. Oke pemirsa, mungkin itu dulu bincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan beliau banyak sehat ya, Amin. punya anak yang Kita soleh dan semuanya. soleha, Amin, dan ya Allah. kemudian insya Allah mudah-mudahan rumahnya keluarga yang sakinah mau datang. Amin, ya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tadea. Allahu Akbar.